Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan kalau sudah beri kami semua anak-anak-Mu Tuhan, untuk bersama-sama memuji memuliakan nama-Mu Tuhan, meninggikan nama-Mu Tuhan. Kiranya pujian kami boleh menjadi kehidupan harum di hadapan-Mu Tuhan, dan kami boleh merasakan hadirat-Mu yang sungguh indah pagi hari itu. Terima kasih Tuhan untuk kami semua yang sudah hadir Tuhan. Maupun yang belum hadir Tuhan senantiasa sertai mereka Tuhan. Pada pagi hari ini kami rindu diberkati dengan kebenaran firman-Mu. Kami buka hati kami Tuhan Yesus untuk menerima kebenaran firman-Mu Tuhan. Dan kami ikat segala kuasa-kuasa jahat yang merampas kebenaran firman-Mu dari kami. Kami ikat, kami patahkan kuasa jahat nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Kami sambut berkat firman-Mu dengan pengucapan syukur di dalam satu nama yang berkuasa, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Mari percaya bersama, katakan amin. Silakan duduk. Haleluya. Shalom. Maslumkah? Masih ada damai sejahtera Kristus dalam harimu? Amin. Amin. Ada orang yang bersuka-cita bagaimana? Tersenyum. Haleluya. Coba senyum kanan kirinya. Tunjuki senyumannya. Bisalah. Haleluya. Puji Tuhan Yesus. Ada yang belum bisa senyum? Ada yang sakit gigi? Tidak ada. Haleluya. Kita semua bersuka-cita pagi hari ini. Haleluya. Oh, terima kasih Brother Yesus. Haleluya. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman, saya mau kembali mereview dari apa yang sudah kita alami sampai hari ini, apa yang sudah kita buat sampai hari ini. Haleluya. Apakah kita masih khawatir? Khawatir semua ya? Nanti mau jangan khawatir. Masih ada yang khawatir? Tidak ada. Masih ada yang takut akan kehidupannya, akan kebutuhannya, apa yang hendak dimakan, diminum, dipakai. Semuanya bersuka-cita. Pertanyaan kedua, apakah masih ada yang belum bisa mengampuni saudaranya? Kok diam semua? Kan sudah mengampuni belum? Sudah. Siapa yang belum mengampuni? Bagaimana? Sudah mengampuni saudaranya? Kalau sudah mengampuni, waktunya apa? Mengasihi. Kita harus mengasihi saudara kita, amin? Ya, tentunya pagi hari ini ya. Pagi hari ini saya tidak tahu ada yang sengaja dukung kabelnya laptop LCD ya. Maka tadi nggak tahu itu karena kabelnya berdoa bingung banget masih berdoa. Kalau Tuhan kasih itu apa ya, harus jadi MacGyver ya. Akhirnya bisa lagi juga. Nah, kita tetap harus mengampuni. Sekalipun orang sudah memusuhi kita, sudah menyakiti kita, bahkan punya rencana untuk mencederai kita tetap harus mengampuni. Amin. Kalau kita bisa mengasihi, kita bisa mengampuni, maka kita baru kelihatan sebagai murid Kristus. Siapa yang murid Kristus? Siapa yang murid Kristus? Angkat tangan. Ada yang belum? Oh sudah. Angkat tangan kok ya. Apostol, ada yang suruh ya? Sehat semua ya. Tangannya bisa diangkat ya. Siapa yang murid Kristus? Haleluya. Puji Tuhan Yesus. Nah, pagi hari ini kalau kita sudah terbiasa dengan pola hidup tidak khawatir ya, percaya bahwa Tuhan selalu mencukupi kebutuhan kita, bahkan kita sudah terbiasa untuk mengampuni, dan tiba saatnya kita sekarang harus mengasihi ya. Kalau Tuhan mengajarkan, nah ini yang tidak ada di Tuhan lain ya. Tuhan kita ngajarin apa? Kasihilah siapa? Musuhmu. Apa? Ya, tapi Tuhan mengajarin kita harus mengasihi musuh kita. Doakan orang-orang yang menganiaya kamu. Ya, ini berat. Tapi Tuhan mau kita sebagai muridnya, sebagai anak-anaknya, bisa, harus bisa
mau tidak mau harus bisa ya. Pas mangkel rumah terus mutak ya. Sebenarnya gitu kalau kabel diputus langsung aku tutup kiting kan. Tapi satu Tuhan aku harus mengasihi musuh-musuh ya. Jadi firman Tuhan itu diberitakan bukan hanya untuk Bapak Ibu Jemaat, tapi juga untuk khotbah ya. Yang khotbah ini apa? Cuma dipakai kok. Jadi bisa ngomong ya, bisa berkomunikasi. Tapi semua Roh Kudus yang berkuasa, sehingga kita semua akan dikenai apa? Hukum-hukum Tuhan. Firman Tuhan seperti pedang bermata dua, siji duduk seterusnya ya. Jadi jangan pernah kita begini, bisa ngomongin khotbah kok. Kalau selama di alam begitu kan orang tidak akan khotbah, ya. Atau ketika ada soal berkata, awalnya belum gentar nih orang firman. Itu jangan didengarkan saudara. Tuhan mau kita tetap bertumbuh, berkembang, ya. Sampai kita bisa mengajar pun juga. Dan ketika kita mengajar firman, kita pun belajar gitu. Kalau kita mengatakan kepada jemaat, kasihlah musuhmu, berarti yang ngomong pun dia kena, kasihlah musuhmu, begitu. Ya, banyak Bapak Ibu sini yang mungkin masih takut ya untuk bangun firman atau renungan. Karena apa? Aku itu iso, aku itu khawatir kok. Tapi dengan kita berani membangun firman, maka pelan-pelan kita pun pasti bertumbuh. Ya, karena kita sudah biasa, jangan khawatir. Akhirnya tumbuh di dalam diri kita sendiri untuk tidak khawatir. Amin. Jadi jangan pernah takut ya untuk mengingatkan saudara-saudaranya yang susah dihibur. Yesus, aja khawatir. Ayo yakin percaya kita punya Allah yang hidup. Amin. Oke. Nah sekarang kita mulai masuk dalam pembacaan firman. Kita mulai dari Matius 4 ayat 4 ya. Haleluya. Mohon kepada Bapak Lektor kita, Pak Lektor. Injil Matius pasal 4 ayat yang keempat. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia itu bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Amin. Amin. Jadi katakan apa? Manusia hidup bukan dari apa? Dari roti saja, tetapi loh ini gimana semua ini? Masih ada semua ini. Halo, udah sih ada. Yuli, wonder. Kalau rohnya sudah, ya. Ya, sama-sama kita katakan manusia bukan hidup dari melainkan tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Nah, ini ingat dari baik saudara ya. Kita hidup itu dari firman. Banyak orang gereja yang melayani gereja-gereja besar di kota Surabaya sana. Kalau main di sini mesti takoni. Kamu apa melayani itu di gereja saja atau juga bekerja? Oh ya bekerja Pak Juan. Kenapa kamu bekerja? Ya itu tidak makan Pak Juan. Kok bisa? Firmannya mengatakan seperti itu Pak Juan. Jadi ternyata ada firman yang menurut saya ya, maka dikatakan firman itu yang keluar dari mulut Allah. Tapi kalau tidak keluar dari mulutnya Allah, berarti apa? Bukan firman ya. Coba bela ini untuk kita belajar ya. Kalau cari di suratnya Paulus yang tidak kerja tidak makan, coba itu. Kita santai ya. Ada yang buru-buru, ada yang di acara, ada yang ngantuk, harus ngantuk.
Sudah dapat berapa? Haleluya. Maaf ya kalau pasal berapa itu gampang lali ya. Tapi kalau apa dibaca itu pasti ingat semua ya. Mari kita selalu belajar itu baca firman ya. Oke. Nah, 2 Tesalonika 3 ayat 10. Kita lihat baik-baik ya. Mohon Pak Rektor bacain kelas Pak Rektor. Nah, Rektor itu membaca firman ya. Monggo, Pak Saudara. Surat 2 Tesalonika pasal 3 ayat yang ke-10. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Kalau tidak ada orang yang mau bekerja, janganlah ia makan. Nah, ayat-ayat ini sudah dipakai di gereja-gereja besar mana ya. Terus ngomong dalam ya, gereja boleh duit ya. Cuma itu kerja ya, satu Senin kerja, pun bisa kali keperluan ya. Dengan ayat ini kalau kamu tidak kerja, kamu tidak makan. Tapi pagi hari ini saudara, saya mau katakan bukan berarti kita tidak boleh bekerja. Pekerjaan yang kita dapat itu adalah berkat Tuhan ya. Tetap bekerja, berkat pekerjaan. Tetapi yang dimaksud dengan ayat ini, yang tidak mau bekerja tidak ada Tuhan. Itu yang Paulus maksud. Jadi kalau yang tidak mau kerja, tidak mau melayani Tuhan, jangan makan. Itu maksudnya Paulus. Paham ya? Mengerti ya? Nah, jadi kembali lagi kita ke Matius 4 ayat 4. Tuhan menyatakan apa? Bahwa manusia hidup oleh setiap perkataan yang keluar dari mulut Allah. Kalau kita bicara kembali ke Yesaya 55 itu malah yang tidak punya uang makan, minum, ya gratis sampai. Artinya apa? Tuhan yang pelihara. Jadi kalau ada yang tidak bekerja atau masih sulit mendapatkan pekerjaan, jangan pernah takut. Tak bercoba mau, ini dulu ya. Karena Tuhan kata-kata apa? Pandanglah burung di udara yang tidak menabur, tidak menuai, tidak menyimpan dalam lumbungnya, namun Bapamu pelihara. Apalagi kamu, jauh dari sebelah kamu pelihara kamu, makan. Dijawab sih, atau makan. Ya, intinya apa? Kita percaya bahwa Tuhan sanggup pelihara kita. Sekalipun kita belum diberkati pekerjaan, ya. Banyak saudara kita yang tidak bekerja itu banyak saudara. Tapi karena iman percaya, mereka tetap hidup sore hari ini. Contohnya siapa? Contoh di sekolah itu, nggak kerja swasta ya. Dari khawatir sampai tidak makan ya, sampai akhirnya kerja keras itu udah khawatir mana nanti dibagi makan lagi bisa biar dulu ya. Bahkan sakit pun juga saudara, yang minta duit, nggak mungkin kita mau minum obat, apalagi dokter. Akhirnya kepada mau percaya bahwa biru Yesus menyembuhkan. Waras, saya ada di sana. Minggu lalu ini, tak pikir bulan tahun itu waras, Robino waras. Saya percaya di Yesus ya. Dan kembali lagi bahwa kita hidup bukan dari roti saja. Nah, itu yang bilang di roti. Kalau dia kan duit. Pertama bensin berapa? Yes, berhasil cukup lah. Sisanya berukur roti sih kakek. Sama yang bayar, duit tak dimasak sama roti. Tapi Tuhan katakan kita tidak hidup dari roti saja, melainkan dari setiap perkataan yang keluar dari mulut Allah.
Kemarin ada yang apa? Tadi ada puji-pujian yang mengatakan Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Yesus katakan. Ayat ini pasti semua anak Tuhan, semua jemaat pasti tahu. Amin. Ada yang tahu ayat ini? Apa ada yang tahu? Tahu semua tahu ya. Ada di mana? Ada yang tahu? Di kitab apa? Pasal berapa? Ayat berapa? Loh, tidak ada yang tahu. Belum ada yang tahu. Yohanes 14 ayat 6. Ini ayat 40 ya. Yohanes 14 ayat 6. Di situ Yesus berkata apa? Kata Yesus padanya apa? Akulah dan tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekarang Yesus berkata adalah akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Kalau kita mau tahu siapa Yesus, kalau di Yohanes 1 itu dikatakan dia adalah Sang Firman. Yesus putra Allah adalah Sang Firman. Maka dikatakan akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Jadi karena dia firman, kalau malaikat mengatakan sang sulung, kenapa dibilang sang sulung? Karena dia adalah awal penciptaan dari segala yang ada. Jadi kalau kita mau kembali mau belajar siapa anak itu adalah ciptaan Allah yang pertama-tama sebelum semuanya ada. Sebelum bumi ada, sebelum samudra ada, sebelum langit ada, sebelum segala sesuatunya diciptakan. Dia ciptakan tubuh. Karena Allah adalah terang, dan terang itu kalau menemui manusia pasti mati. Nah, kalau kita baca di cerita di Kejadian Lama, manusia kalau kita ketemu Allah, kita pasti mati. Karena cahaya kemuliaannya itu bisa membuat manusia mati, sehingga Allah menciptakan anak, yaitu tubuhnya. Dengan tubuh itu maka Allah bisa menemui manusia, bisa berkata-kata dengan Hawa dan suaminya dalam Eden, bisa ngobrol sama Abraham, bisa gendut sama Yakub, ya. Yang gendut sama Yakub dipukul pangkal paha sehingga pincang. Itu Tuhan sendiri. Mereka bilang, wow ini luar biasa. Sejak hari ini namamu Israel, menjadi bangsa pilihannya Allah. Ya, Yakub pernah dengar, pernah baca. Kembali lagi, Tuhan adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada satupun orang yang sampai kepada Bapa atau sampai kepada keselamatan, kepada kerajaan Allah, surga yang mulia, kalau kita tidak mengenal Yesus dan mempercayai bahwa Dia adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Saudara-saudara kita berbina intitulas takut. Jawabannya di mana? Jawabannya di Yohanes 14 ayat 6 ini. Di mana disebutkan aku jalan dan kebenaran dan hidup. Sudah banyak saudara kita yang sudah tahu ini. Sekarang Gusti Yesus tahu, ya, makin disebutkan. Di sinilah jalan yang lurus. Dulu kalau ingat ini ya, di sini berkata kalau kamu tidak percaya aku, kamu tidak akan sampai pada Bapa. Kalau kamu melihat aku, kamu sudah melihat Bapa. Karena apa? Karena putra itu tubuhnya Bapa, ya, rohnya Bapa, ya. Yang keluar ucapan firman-Nya Bapa, Allah. Dulu saya pernah waktu suatu saat ibu saya itu panggil saya, kata ayah saya sering ditipu. Tapi luar biasanya ayah saya itu kalau cinta baca firman Tuhan, ya, ngocok kita terus masih dihapusi wong, dintena wong pinggir aja, so gimana ya? Terus saya apa? Percaya sama Tuhan, selalu mengasihi, selalu mengampuni. Itu saya makanya diberkati terus. Nah, suatu saat ibu saya ngomong,
Apa mesti musuh sopo yang dihapusi. Wong mesti ngapusi percaya wae. Mama saya bikin awakmu dampingi papamu. Jadi awakmu udah diberi. Nah awakmu sih gak benar, awakmu sih buat ngomong. Kalau papamu di soal, ngambuni itu, mengasihi. Mungkin berdunia katanya orang bodoh ya. Mengasihi, mengampuni, pangan terus, ya pusi terus. Padahal enggak. Karena kita sudah harus itu wajib mengampuni, mengasihi, sudah wajib hukumnya. Amin. Amin. Sehingga saya selalu berkata lagi. Nah, akhirnya ibu saya, ibu saya kayak saya. Pak, iki anakmu. Aku pikir anak ini, dua ini lagi yang kerja, dan ini awakmu. Terus ditinggal dari berdua. Tonton dulu, nggak ngomong-ngomong bapak ini, ngomong-ngomong akhirnya, gak sulit itu pun tetap dua hati. Nah, aku udah ngomong ya, ngomong pandai besar. Sampai akhirnya ayah saya mau bicara dengan saya. Jadi dia udah begini, Wan, orang hidup, apalagi sebelum kamu mulai bantu bapak kerja. Satu yang harus kamu jaga itu apa? Mulutmu, omonganmu. Nek yo nek ganda, nek janji apa kudu nepati, biasa nepati kudu ngabari. Jadi itu pertahanan buat saya ya, pertahanan terus. Demikian juga, ketika Tuhan bilang aku aja dan kebenaran dan kehidupan, itu harus tertanam dalam hati kita, sehingga tidak ada jalan lain menuju keselamatan, menuju Bapa di surga atau ke rumah Bapa tanpa melalui anaknya, yaitu siapa? Yesus Kristus. Nah ini yang harus ada dalam diri kita. Dengan mempercayai bahwa Yesus adalah jalan dan kebenaran dan hidup, bukan sampai di situ saja. Artinya kita selalu melakukan apa yang Tuhan ajarkan. Termasuk yang tadi itu yang masalah jangan khawatir, mengampuni, mengasihi musuhmu. Bahkan sekarang di antara kita harus saling apa? Saling mengasihi. Bu Siti mengasihi Bu Dasi. Bu Dasi berarti harus apa? Mengasihi juga Bu Siti. Supaya apa? Supaya saling. Ya. Berarti mengasihi Pak Juan, ya. Pak Juan juga mengasihi Juan ini. Artinya kita saling mengasihi. Begitu juga Bu Sri. Bu Sri mengasihi Bu Erni. Bu Erni mengasihi Bu Sri. Itu baru saling, saudara. Jadi ingat baik-baik ya. Masih pun tidak ngasih itu, aku udah ngasih, sampai belum ngasih ya. Jadi kita yang merasa sudah dikasih saudara kita, tapi kita belum mengasihi. Cepat kita harus saling mengasihi. Supaya terjadi kata saling, sehingga kita disebut murid Kristus. Ingat baik-baik ya. Jadi mulai hari ini kita harus punya pemahaman bahwa untuk menuju keselamatan kita harus melalui Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Jalannya apa? Jalannya Tuhan Yesus. Terus apa? Pelaku kebenaran. Yaitu firman-firman yang Tuhan sampaikan, termasuk tadi itu mengampuni, mengasihi, jangan khawatir ya. Itu kebenarannya. Jadi kita juga harus melalui apa yang semua Tuhan sudah ajarkan. Baru apa? Kita mendapatkan kehidupan. Ada firman di Amsal 8 bela kita jangan terpengaruh oleh huruf A-nya ya, karena situ terus huruf A kecil. Tapi kalau kita mau baca baik-baik Amsal 8 oleh 1 sampai terakhir mungkin sampai ayat 35 ya, atau 34, itu bicara mengenai anak, mengenai Tuhan Yesus. Tapi rupanya lembaga kita mungkin tidak ini ya, jadi ini Salomo ya.
Nah, bukankah hikmat berseru-seru dan kepandaian memperdengarkan suaranya? Ini panjang, nanti bisa baca di rumah ya. Kita baca ke ayat 22 memang. Ayat 22. Tuhan telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya, sebagai perbuatannya yang pertama-tama dahulu kala. 23. Sudah pada zaman purbakala aku dibentuk, pada mula pertama sebelum bumi ada. 24. Sebelum air samudra raya ada, aku telah lahir. Sebelum ada sumber-sumber yang syarat dengan air, terus ya, sebelum gunung-gunung bertanam dan lebih dahulu daripada bukit-bukit, aku telah lahir. Nanti kita bisa baca di rumah ya. Jadi itulah anak Kristus, penciptaan mula-mula sebelum semuanya ada. Nah sekarang di ayat 2 yang terakhir kita di pasal berapa itu? 2 yang terakhir ada berapa ya? Nah, karena siapa mendapatkan aku, mendapatkan Kristus, mendapatkan apa? Hidup, dan Tuhan berkenan akan dia. Ada yang berikutnya, ada? Ada berikutnya. Tetapi apa? Siapa yang tidak merugikan dirinya sendiri? Semua orang yang membenci Yesus apa? Mencintai lawan. Ini bagus kalau Bapak Ibu mau baca di rumah ya. Amsal 8 menjangan hikmat. Kita tahu siapa sebenarnya Sang Putra, Sang Sulung, Sang Firman. Jadi saudara, itu yang tidak perlu kita lupakan, bahwa tidak ada keselamatan kalau kita tidak mendapatkan Kristus, mendapatkan Tuhan Yesus Sang Juru Selamat. Kalau kita sudah dapat, baru kita jadi pelaku firman, supaya kita hidup. Ya, kalau katakan manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap perkataan yang keluar dari mulut Allah. Salah satunya kita mengikuti kebenaran yang sudah Kristus ajarkan. Tentang apa? Tentang jangan khawatir, jangan apa? Harus mengampuni, mengasihi. Ya. Ada lagi pelajaran lain yang banyak sudah bisa kita belajar ya. Tapi nanti lain waktu lagi. Tapi minimal kita sekarang harus tahu itu. Jadi bukan hanya percaya saja, bukan hanya mengenal saja, tapi menjalankan apa yang Tuhan ajarkan. Kalau kita membaca kembali di Matius 28 ayat 20 mau di dalam, saya bisa sebutkan ya, tapi kita akan sambil baca ya. Jadi si khotbah itu bahasa mau cek apa ya, contoh firman ya. Karena banyak yang itu khotbah baru firman, mana ayatnya, itu ada ayatnya ya. Dan ajarlah mereka melakukan apa? Segala sesuatu yang telah diperintahkan kepada kamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi Tuhan menyuruh kita, selain kita menjadikan segala bangsa murid Tuhan, kita membaptis mereka, kemudian kita harus mengajar segala sesuatu yang sudah Tuhan ajarkan itu tentang itu, tentang jangan khawatir, tentang mengampuni. Apa saudara? Berat. Tapi begitu kita bisa melalui itu, bukan hanya keselamatan, kita pikirin ayam, tentrem, damai. Ya, oh jangan sih ini musuhin ya. Kalau kita merosot dari musuh kita ada pertara nih, nah aku bisa roh jalan, tak Kalimantan. Terus pokoknya kita tentang saya ada salah, maafin saya. Supaya enak wis berpikir merdeka. Bagaimana? Ada itu dia pun dibungkuskan. Selalu mengampuni ya. Haleluya. Ya, saya rasa kita tidak perlu panjang lagi. Yang penting
kembali kita ingat bahwa bukan hanya saja mengenal dan percaya, tapi juga menjadi pelaku firman. Dalam hal apa? Dalam hal tidak boleh khawatir, mengampuni, mengasihi, bahkan musuh kita pun harus kita kasih, kita ampuni. Amin. Haleluya. Mari saya akan kita semua berdiri. Saya mau nonton musik dari. Ya, saudara, pastikan tangan kita baik-baik semua. Enggak, coba gini. Pinggulnya kita kanan kiri. Iya, saya mau kita semua bergoyang ya pagi hari ini. Kita bersuka cita ya, karena kita punya juru selamat. Amin. Siap diberkati Tuhan. Haleluya. Bisa main sedikit. Ayo kita beritas kanan kiri kita. Beritas, ayo. Kita banyak-banyak ya. Bersuka cita yang pagi hari ini. Haleluya. Kebenaran dan jalan kehidupan Silakan duduk. Saya kembalikan kepada yang bertugas. Haleluya. Masih bersuka cita? Haleluya. Senyumnya mana senyumnya? Setiap kita, amin. Kita memberikan yang baik.